Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umuran muslimin, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati karamati fid darin, amin. Kitabul Iqrar, kitab mengaku, al-i'tiraf, pengakuan. Yasihu min mutlaqit tasarrufi, sah yang mengaku dari orang yang mutlak tasarruf. Mutlak tasarruf arti dasarnya orang yang bebas bertindak kepada kekayaannya dan kepada dirinya. Artinya al-balighil aqili ghairil mahjuri alaih, orang yang sudah baligh, yang berakal, yang bukan mahjur alaih. Wa sayati annahu laysa iqraru mukrahin. Nanti akan ada penjelasan sesungguhnya tidak sah pengakuan orang yang dipaksa. Wa iqrarus sabiyyi wal majnuni lagin, pengakuan anak-anak, artinya orang belum balik dan orang gila, itu sia-sia. Zakaran kana kullu minhuma, laki-laki adalah masing-masing dari keduanya, sabi dan anak-anak, atau unsa, wanita. Fa in as-sabiyyu bulugha bi'tilami ma imkani lahu, maka jika menuduhkan oleh seorang sabi akan baligh dengan cara mimpi berserta memungkinkan lahu baginya mimpi. Bagaimana dikatakan mimpi itu ada punya kemungkinan berlaku? Mimpi basah maksudnya. Bi'anis takmalat is'asinin, dengan bahwa telah genap ia sabi akan 9 tahun, sebagaimana yang telah terdahulu pada bab hajar. Suddiqa fi dzalik, niscaya dibenarkan akan dia sabi pada demikian pernyataan. Karena kemungkinan wanita berhaid 9 tahun, usia tercepat laki-laki atau perempuan mimpi basah 9 tahun. 9 tahun itu kelas 3 SD. Masuk kelas 7, masuk usia 7, 8, 9. Maka anak SD usia kelas 3 itu potensi balik. Usia 2 dan 1 hampir balik. Maka guru SD tidak boleh salaman sama anak-anak SD. Itu sudah mustahab. Nah, anak TK hampir mustahab. Kalau 9 balik, 8 hampir balik, 7 sudah mustahab, 6 hampir mustahab, 5 dikhawatirkan mustahab, atau usia yang boleh salaman itu 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5. Ini kelas 6 SD masih salaman sama guru laki-laki, yang perempuan. Maka karena melihat masih pakai baju SD. Ya, 9 tahun itu potensi balik. Apalagi hari ini mereka banyak memakan makanan instan.
wala yuhlafu alaih, tidak perlu disumpahkan akan dia sobi di atasnya pernyataan baligh. Idza furida dzalika fi khusumatin, apabila ditakdirkan demikian pertuduhan, apabila ditakdirkan demikian pernyataan dalam khusumat, persengketaan dengan batal tasarrufnya sobi sebagai contoh. Batal tasarrufnya sobi sebagai contoh. Ada sihah mengatakan tasarruf sobi batal, kata sobi enggak, tasarruf sah. Kemudian diangkat kasusnya ke pengadilan. Kenapa kamu bilang tasarruf kamu sah? Saya sudah mimpi, kata sobi, usia 10 tahun. Maka nggak perlu disuruh bersumpah. Apalagi pengakuan tersebut tidak ada urusannya dengan khusumat. Ini saya rasa husnuzan bermuamalah dengan anak yang kita anggap kecil. Pergi ke pasar, dia cuma jualan satu-satunya. Hari itu beli jagung, cuma dia yang jualan. Cuma di sampingnya ada emaknya, walaupun akad lewat tangan dia, tapi di sampingnya ada emaknya. Nah, baik. Kenapa tidak perlu disuruh bersumpah? Itu ta'lil kepada la yuhlafu li'anna dzalika la yu'rafu min jihati, karena sesungguhnya hal demikian balik enggak balik itu tidak bisa diketahui kecuali daripada pihaknya qadhi, pihaknya sobi. Wa da'wa sabiyati al-bulugha bil haidi, tuduhan seorang bayi perempuan, anak-anak perempuan akan balik dengan cara berhaid pada waktu memungkinkannya haid. Wa huwa, dan dianya waktu mungkin keluar haid di sinin 9 tahun. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu pada bab haid. Kadzalik, itu seperti itu juga. Nah, langsung dibenarkan tanpa sumpah, karena dia yang tahu dengan hal demikian dan tidak perlu bukti. Nah, nggak ada saksi dalam hal-hal seperti itu. Wa in idda'a bis-sinni, dan jika idda'a mengaku balik atau menuduhkan balik, mengaku balik ia sobi bis-sinni, dengan usia. Nah, kalau balik dengan usia itu berapa tahun? Bi anistakmala 15 sana, dengan bahwa sempurna ia usia atau sobi 15 tahun bulan Qamariah, sebagaimana telah terdahulu juga. Kata sobi, saya sudah balik, baliknya saya dengan usia 15 tahun. Tuliba bi bayyinatin alaih, niscaya dituntut akan dia sobi dengan menghadirkan saksi atasnya usia 15 tahun. Kenapa dituntut saksi? Liimkaniha, karena memungkinkannya saksi. Karena memungkinkannya saksi. Kenapa memungkinkan? Karena dalam syariat ada namanya saksi wiladah. Nah, maka dia akan diminta menghadirkan saksi wiladah yang menyatakan bahasanya saya bersaksi anak ini dilahirkan 15 tahun yang lalu. Was-safihu wal muflisu sabaqa hukmu iqrarihim. Bermula tentang safih, tentang muflis, itu telah terdahulu hukum mengaku kedua-duanya di bab hajar dan tafis.
Nah, berarti 4 poin sudah dibahas. Pengakuan sobi, pengakuan orang gila, pengakuan safi, pengakuan muflis. Kalau sobi sama majnun ditegaskan di sini nggak sah. Kalau muflis sama safi, lihat lagi ke dalam bab hajar sama bab taflis. Wa yuqbalu iqrarur raqiqi bi mujibi uqubatin. Diterima pengakuan seorang budak dengan yang mewajibkan hukuman. Dibaca dengan kasrah jim, mujibi, mengaku dengan sesuatu yang mewajibkan hukuman, seperti membunuh, qatl tarfi, memotong organ tubuh, zina, minum khamar, qazaf, tuduhan zina, mencuri. Kenapa diterima pengakuannya? Li bu'dihi anit tuhmati bidzalik, karena jauhnya budak dari dicurigai dalam hal itu. Gak ada unsur kecurigaan. Jadi kalau dia mengaku bahasanya dia orang merdeka, itu mungkin perlu dimasalahkan. Ini dia mengaku bahasanya dia telah berzina, dia telah membunuh orang, dia telah minum khamar, yang akibatnya adalah dia akan dihukum. Siapa yang mau lari daripada kehidupan di bawah pengawasan Said, lari kepada hukuman. Sulit untuk kita bayangkan ada seorang budak memilih mati daripada menjadi budak. Itu sulit untuk diterima. Walaupun kemungkinan itu ada. Mungkin dia tertekan sama Saidnya, kemudian dia bunuh diri, digagalkan. Akhirnya supaya dia mati juga, maka dia mengaku telah berzina, sehingga dia dirajam sampai mati. Akhirnya tertunailah keinginannya untuk mati. Kemungkinan itu ada, tapi jauh daripada sesuatu yang bisa kita terima. Itu maknanya bu'dihi minat tuhma bidzalik. Fa inna kulla nafsin majbulatun ala hubbil haya. Maka sesungguhnya setiap jiwa itu telah majbulah, telah dicetak atau telah dikendalikan atas mencintai kehidupan. Itu sudah sebuah software daripada manusia yang menjadi software inti dalam dirinya. Pasti dia suka hidup, nggak ada yang suka mati. Wal ihtiraz anil alami, dan menjaga diri, ihtirazi atau kepada hubbi, menjaga diri dari perkara yang menyakitkan. Nah, setiap manusia pasti akan menjaga diri, menghindar daripada hal-hal yang menyakitkan. Wa azharul qaulaini annahu yatmanu man lasariqa fi dhimmati. Yang azhar dari dua kaul Imam Syafi'i itu, sesungguhnya budak itu akan menanggung, akan membayar harta curian pada zimmahnya budak. Talifan karena bagian biyadi atau yadi sayyid, hilang ada ia harta atau masih kekal pada tangannya budak atau tangan sayyid, idza lam yusaddiqhum fiha, apabila tidak membenarkan ia sayyid akannya si budak padanya pengakuan mencuri.
ia Said akannya budak padanya mencuri. Saidnya tidak membenarkan bahasanya budaknya mencuri, maka harta yang dikatakan mencuri, harta yang diakui oleh Said, oleh budak bahwa dia mencuri, itu wajib dibayar. Harta itu ada atau enggak ada, masih utuh atau sudah habis, di tangan budak atau tangan Said, hartanya enggak boleh diambil. Kenapa enggak boleh diambil? Karena Said mengatakan budak saya enggak mencuri. Berarti harta itu adalah harta Said. Tapi karena budak sudah mengaku mencuri, maka harta yang dia curi menjadi tanggung jawab pada zimmahnya, tidak berkaitan dengan barang yang diakui itu barang curian, tidak juga berkaitan dengan dirinya, tidak juga berkaitan dengan harta Sayyidnya, tapi berkaitan dengan tanggung jawabnya yang akan dituntut kalau dia merdeka. Fa in saddaqahu, maka jika membenarkan ia Sayyid akannya budak, Sayyidnya juga mengatakan budak dia mencuri, ta'allaqa bi raqabati, niscaya bersangkut paut ia harta dengan pundaknya budak, dengan dirinya budak. Artinya budak itu akan dijual untuk membayar harta curian tersebut. Wasani, kaul kedua, ya ta'allaqu bi raqabati, sangkut paut ia harta curian dengan pundaknya budak. Sangkut paut ia harta curian dengan pundaknya budak. Ini pendapat Muqabil Azhar. Apakah Said membenarkan atau tidak membenarkan? Yang jelas budak yang mengaku mencuri, kalau Saidnya tidak mau bayar, maka budaknya akan dijual untuk melunasi harta tersebut. Walau aqarra bidaini jinayatin la tujibu hukubatan, jikalau mengaku dia si budak dengan hutang jinayat, dengan hutang kriminal yang tidak mewajibkan ia jinayat akan hukuman, seperti jinayat khata. Jinayat khata, pembunuhan tersalah atau jinayat tersalah, apakah itu membunuh atau memotong anggota tubuh. Dan seperti itlaf fil mal, dia mengaku telah menghilangkan harta orang lain, fakadzabahu sayyidu fi dzalik, lalu mendustakan akannya pengakuan budak oleh sayyidnya dalam hal demikian, niscaya ta'allaqa bi dhimmatihi duna raqabatihi, bersangkut paut ia hutang dengan zimmahnya budak, tidak dengan pundaknya, dengan maksud yusbahu bihi idza ataqa, dituntut akan ia budak dengannya hutang apabila dia sudah merdeka. Itu makna sangkut paut dengan zimmah, bukan dengan rokok. Wa in saddaqahu sayyidu, jika membenarkan akannya pengakuan budak oleh sayyid, ta'allaqa bi raqabatihi, maka sangkut paut ia hutang dengan pundaknya budak. Konsekuensinya fayubahu bihi, maka dijual akan dia budak untuknya hutang,
kecuali ayyufdiyahus sayyid, bahwa menebus akannya hutang oleh sayyid bi aqallil amrain, dengan yang paling murah dari dua perkara. Satu, min qimatihi, dari harga pasarannya sayyid budak, dan dari kadar hutang. Kalau harga budak lebih murah daripada jumlah hutang, maka sayyid akan membayar senilai harga budaknya. Kalau hutang lebih kecil daripada harga budak, maka dia akan melunasi hutangnya. Itu mana aqalli amrai min qimati wa fadlil dain. Wa idza bi'a, ternyata sayyid tidak mau menebus. Sayyid memilih pilihan untuk menjual budak tersebut. Wa idza bi'a, apabila dijual akan ia budak, wa baqiya syai'un minan daini, dan masih tersisa sesuatu dari hutang. Budak sudah dijual, hutang dibayarkan, tapi belum lunas, karena hutang atau harta yang dia rusak lebih mahal daripada dirinya sendiri. Niscaya la yutsba'u bihi idza ataqa, tidak dituntut akan ia budak dengannya hutang apabila dia telah merdeka nantinya. Wa in aqarra bidaini muamalatin, jika mengaku dia si budak dengan hutang muamalah, tadi hutang jinayah, sekarang dengan hutang muamalah, lam yuqbal ala sayyid, niscaya tidak diterima akan dia pengakuan yang merugikan sayyid. Illam yakun ma'zunan lahu fi tijarati, jika tidak ada ia budak itu diberi izin baginya budak, jika tidak ada ia budak itu diberi izin baginya budak dalam berdagang. Budaknya tidak dapat izin berdagang, lalu mengaku dia punya hutang di kedai, dia pernah hutang uang orang, maka seluruh pengakuan dia yang berkaitan hutang muamalah tidak diterima yang merugikan sayyid. Bal yata'allaqul muqarru bihi bi dhimmatihi, akan tetapi bersangkut pautlah sesuatu yang diakui dengannya dengan zimmahnya budak. Yutsba'u bihi idza ataqa, yang akan dituntut akan ia budak dengannya hutang apabila dia telah merdeka. Saddaqahu sayyidi amla, baik membenarkan akannya pengakuan budak tersebut oleh sayyidnya atau tidak membenarkan. Wa yuqbalu ala sayyidi, dan diterima akan ia pengakuan yang merugikan sayyid in kana ma'zunan lahu fit tijarah, jika ada ia budak itu mendapat izin di dalam berdagang. Wa yu'adda min kasbihi, dan dilunasi akan ia hutang dari usahanya budak. Wa ma fi yadihi, dan apa saja yang ada di tangannya, apakah itu keuntungan ataupun modal
tijarah, bahwa adalah sesuatu yang diakui dengannya itu di antara hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perdagangan, seperti qardi, utang uang. Jadi seluruh pengakuan budak asalkan berkaitan dengan muamalah berdagang dan dia dapat izin dalam berdagang, semua ditanggung sayyid. Akan dilunasi hutang itu dari hasil usaha si budak hari-hari dan termasuk dari uang modal yang ada di tangannya, kecuali hutang pribadi yang ada kaitannya dengan tijarah. Fala yuqbalu ala sayyid, maka tidak diterima akan ia pengakuan terhadap sayyid. Walau aqarra ba'da hajar sayyidi alaihi bidaini muamalatin adafau ila hadal izni lan tuqbal idafatu bil asabi. Jikalau mengaku ia budak, kapan mengakunya? Setelah dihajar oleh sayyid atasnya budak, setelah diberhentikan hajar sayyid, artinya diberhentikan daripada atau dicabut izin dagangnya. Jikalau mengaku ia budak setelah dihajar oleh sayyid, dikekang oleh sayyid, dicabut izin dagang oleh sayyid atasnya budak, dengan apa ia mengaku? Dengan hutang muamalah yang menyandarkan ia budak akannya hutang ke waktu diizinkan. Ini hutang waktu saya masih dibolehkan dagang dulu. Lam tuqbal idafatuhu, niscaya tidak diterima penyandarannya budak menurut pendapat Ashab. Wa qabla al-hajari, atau kepada ba'da hajari, ulang amil walau aqarra qabla al-hajari, jikalau mengaku ia budak sebelum dihajar. Hajari di sana ada alif lam, namanya ahli zikri. Ahli zikri hajar dimaksud hajar seperti pembahasan sebelumnya, secara tidak langsung mengulang kalimat sebelumnya. Walau aqarra qabla hajari sayyidi alaihi, jikalau mengaku dia si budak sebelum dihajar sayyid, menghajar oleh sayyid atasnya budak, lau atlaqal iqrara bidain, jikalau menyampaikan secara umum ia budak akan pengakuan tersebut, niscaya tidak ditempatkan akan dia pengakuan atas hutang muamalah menurut pendapat Ashab. Si budak dapat izin dagang dan dia mengaku berhutang, hutangnya tidak disebutkan apakah hutang muamalah atau hutang pribadi, hanya menyampaikan secara umum dia punya hutang, maka hutang itu tidak boleh ditempatkan kepada hutang muamalah, maka ditempatkan pada hutang pribadi. Konsekuensinya, hutang muamalah akan dilunasi dengan harta kekayaan sayyid yang ada di tangan si budak. Hutang pribadi akan dibayar setelah budak itu merdeka. Wa yasihu iqrarul maridi maradal mauti li ajnabiyyin bidainin aw ainin. Sah hukumnya mengakunya orang sakit yang diakhiri oleh mati. Bagi siapa dia mengaku? Bagi ajnabi, bagi orang lain, dalam artian bukan kepada ahli waris. Mengaku dengan hutang atau dengan ain,
fulan, itu bi'ain. Wa kadzal warisu 'alal mazhabi. Begitu juga sah pengakuan orang sakit kalau dia mengaku punya hutang kepada ahli warisnya sendiri menurut pendapat mazhab. Wal qaulu tsani la yuqbalu li'annahu muttahamun fihi. Menurut kaul yang kedua itu tidak diterima akan dia pengakuan orang sakit. Kenapa tidak diterima pengakuan orang sakit punya hutang kepada ahli waris sendiri? Karena sesungguhnya orang sakit itu dicurigai padanya pengakuan hutang kepada ahli waris. Dengan apa dicurigai? Dengan menghalangi sebagian ahli waris yang lain. Ini sepertinya bapak membeda-bedakan kita. Memang harta waris dibagi sesuai dengan syariat, tapi dia mengaku punya hutang sekian ratus juta kepada salah satu anaknya. Maka anak-anak yang lain akan mencurigai ini bapak sebetulnya nggak punya hutang. Sepertinya dia mau mengistimewakan anak tersebut. Musyawarah 7, 8 saudaranya. 7 atau 8? 7. Nah, bermusyawarahlah 7 saudaranya. Bahasanya ini 8. Bahasanya si bapak tujuannya mengistimewakan anak sulungnya atau anak bungsunya atau anak pilihannya. Karena pasti orang tua itu memiliki kecenderungan khusus kepada sekian anaknya yang dia tidak nampakkan. Dan dalam hukum agama tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu kepada orang lain boleh, tapi kalau bayar hutang itu kepada siapa saja mesti. Maka terpikirlah oleh bapak ini akan memberikan jumlah harta yang lebih kepada anak yang dia sayanginya, maka dibuatlah sebuah pengakuan hutang. Inilah unsur kecurigaan, maka tidak diterima. Wa tariqus tsani qat'u bil awwali, tarik kedua mengkotok dengan yang pertama, yaitu sah baik kepada ahli waris ataupun bukan. Wa ala tsani i'tibaru fi kauni warisan bi halil maut. Berdasarkan pendapat kedua yang mengatakan pengakuan hutang seseorang yang meninggal, seseorang yang sakit dan akhirnya meninggal kepada salah satu ahli waris tidak sah. Nah, berdasarkan pendapat itu yang diperhitungkan pada keadaannya seseorang itu waris ketika meninggal. Waris ketika meninggal. Wa fi qaulin, menurut satu kaul dengan keadaan ketika mengaku. Dengan keadaan ketika mengaku. Nah, kalau berdasarkan pendapat yang pertama, status orang yang diakui oleh si sakit itu bukan ahli waris, ketika pesan disampaikan, tapi menjadi ahli waris di saat meninggal, maka pengakuannya ditolak.
Nah, tapi kalau berdasarkan kaul yang kedua justru yang ditolak kalau dia ahli waris ketika sedang diakui. Setelah meninggal tentu. Nah, contohnya wa alaihi, berdasarkan atas pendapat tersebut, lau aqarra li zaujati, jikalau mengaku dia si sakit punya hutang kepada istrinya, berarti saat mengaku istrinya adalah ahli waris. Summa abanaha, kemudian dia talak bain akannya istri. Wa mata, lalu dia meninggal dunia. Lam yu'mal bi iqrarihi, niscaya tidak boleh dilaksanakan dengan pengakuannya si sakit. Tidak boleh dilaksanakan dengan pengakuannya si sakit. Kenapa tidak boleh? Karena di saat dia mengaku punya hutang kepada istrinya, di saat mengaku itu istrinya tercatat sebagai ahli waris, yang walaupun ketika meninggal istrinya sudah tidak tercatat lagi menjadi ahli waris karena sudah diceraikan talak bain. Itu makna i'tibar fi kauni warisan fi halil iqrar. Diperhitungkan keadaan dia sebagai waris sebagai penghalang tidak boleh dilaksanakan pengakuan, yaitu ketika mengaku. Nah, kalau kita ambil pendapat yang pertama tadi, wa alasani i'tibaru fi kauni warisan bi halil maut, maka pesan dia itu akan dilaksanakan. Pesan dia akan dilaksanakan. Kenapa dilaksanakan? Karena yang tidak dilaksanakan adalah pengakuan kepada ahli waris, sementara istrinya tidak lagi jadi ahli waris ketika meninggal. Maka kita ambil pendapat ahli waris itu dihitung ketika meninggalkan atau ketika mengakui. Nah, kalau ketika meninggal berarti istri tadi dapat dia menerima haknya, karena waktu dia meninggal dia sudah tidak lagi ahli waris. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, status ahli waris diperhitungkan ketika mengaku, maka istrinya nggak dapat, wasiatnya nggak bisa dilaksanakan. Walau aqarra li ajnabiyatin summa tazawwajaha wa mata umila bi iqrarihi. Jikalau mengaku ia seseorang, mengaku ia orang sakit. Bagi siapa dia mengaku? Bagi seorang wanita ajnabiyah. Summa tazawwajaha, dia menikahi akannya wanita ajnabiyah. Wa mata, dan dia meninggal. Umila bi iqrarihi, maka akan dilaksanakan yang pengakuannya. Nah, kenapa? Karena waktu mengaku wanita itu statusnya bukan ahli waris. Tapi setelah meninggal atau setelah mengaku di saat meninggal baru berstatus ahli waris. Walau aqarra fi sihhatihi bidainin li insanin wa fi maradihi bidainin li akhar lam yuqaddamil awwalu bal yastawiyan. Jikalau mengaku ia seseorang di saat sehatnya dengan ada hutang bagi orang lain, contohnya si Zaid
Waktu sehat dia katakan dia punya hutang kepada si Zaid. Dan pada saat sakitnya dengan punya hutang bagi orang lain, katanya bagi Umar, niscaya tidak akan didahulukan nama pertama. Kita katakan yang kita terima adalah pengakuan itu sehat karena masih stabil kondisinya. Sakit itu sebetulnya dia mau bilang Zaid, tapi disebut Umar, mungkin dia lupa kali, maka hutangnya kita bayar kepada Zaid saja. Nggak boleh begitu. Berarti pernyataan ini memberikan kesimpulan bahasanya pengakuan waktu sehat dan sakit hukumnya sama. Bal yastawiyan, akan tetapi sama kedua-duanya. Kama law aqarra bihima fi siha awil marad, sebagaimana jikalau mengaku ia seseorang dengan keduanya dua orang di saat sehat atau di saat sakit, maka kalau itu benda, maka benda itu kita akan serahkan kepada dua orang itu. Kalau itu uang atau sesuatu yang bisa dibagi, maka benda atau uang itu akan dibagi antara dua orang yang diakui itu. Walau aqarra fi sihhatihi aw maradihi bidainin li rajulin, jikalau mengaku ia seseorang di waktu sehatnya seseorang atau di waktu sakitnya seseorang dengan ada hutang bagi orang lain, wa aqarra warisu ba'da mauti bidainin li akhar, dan mengakui oleh warisnya seseorang setelah matinya seseorang dengan hutang bagi orang lain. Si mayit ketika masih hidup mengatakan hutang dia kepada Umar, tapi ahli waris setelah orang itu meninggal mengatakan bapak dia punya hutang kepada Utsman. Niscaya tidak diutamakan yang pertama menurut pendapat Hafsah. Yang kita amalkan adalah pengakuan mayit. Ahli warisnya mungkin dia nggak tahu, nggak bisa, harus dibagi sama. Kenapa? Lianna iqrarar warisi ka iqraril muwarrithi, karena sesungguhnya pengakuan ahli waris itu sama dengan pengakuan muwaris, orang yang mewariskan. Faka'annahu aqarra bidaini dainaini, seolah-olah telah mengaku ia seorang dari dua jenis hutang. Wasani wal pendapat yang kedua, yuqaddamul awwalu, diutamakan nama pertama yang diakui ketika hidup, karena sesungguhnya hutang atau pengakuan bil maut atau ba'dal maut, bil maut, enggak banget. Karena sesungguhnya pengakuan dengan kematian itu sangkut paut ia dengan harta peninggalan. Falaisa lil warisi sarfuha anhu, maka tidak ada hak bagi ahli waris memutarnya, memalingkannya harta peninggalan darinya ahli waris. Nah, kalau pengakuan ahli waris tentu pengakuan yang berkaitan dengan harta peninggalan. Sementara pengakuan waktu hidup, pengakuan yang berkaitan dengan harta pribadi, maka diutamakan pengakuan waktu hidup.
Wala yasihu iqraru mukrahin alal iqrari. Tidak sah pengakuan orang yang dipaksa atas mengaku. Hukumnya tidak sah. Wa yustaratu fil muqarrilah wa yustaratu fil mukirri muqarralah. Disyaratkan pada muqarralahu. Orang mengaku disebut mukir. Barang yang diakui disebut muqarrubi. Si penerima manfaat dari pengakuan itu disebut muqarrulah. Saya punya hutang sama si Zaid. Nah, Zaid itu namanya muqarrulah, orang yang mendapatkan manfaat dari sebuah pengakuan. Disyaratkan pada muqarrilah akan ahliyatu istihqaqil muqarribi, akan kelayakan berhak dengan muqarribi. Nah, muqarribi barang diakui. Kalau qala, jikalau berkata ya seseorang, lihazid dabati alayya kada, bagi ini hewan terhadap saya ada hutang sekian. Falawun, maka sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena penerima manfaat dari pengakuan hewan. Hewan itu tidak punya kelayakan berhak terhadap sesuatu. Apalagi dikatakan uang. Saya berhutang sama kambing ini 700.000. Maka pengakuannya nggak sah. Kenapa? Karena si kambing sebagai muqarrulah tidak punya hak, tidak punya kelayakan berhak terhadap uang 700.000. Li'anna laysat ahlan lil istihqaq, karena sesungguhnya dabbah tidaklah ia itu ahli atau layak untuk menerima hak. Falau qala, jika berkata ya seseorang, alayya bisababiha, kewajiban saya dengan sebabnya dabbah, bagi pemiliknya dabbah itu sekian. Wajib, ini saya wajib ya. Nah, karena dabbah di sana ada penyebab. Muqarrilah adalah pemilik dabbah. Dabbah berarti orang. Kalau orang dia ahliyah lil istihqaq. Wa humila, ditanggungkan akan ia ucapan tersebut, ala di atas, annahu jana alaih, sesungguhnya orang mengaku itu telah melakukan kriminal, tindakan jinayat kepada dabbah tersebut, atau dia telah menyewa akannya dabbah. Jikalau berkata ya seseorang, lihamli hindin alayya au indahu, walau kala lihamli hindin, jikalau berkata ya seseorang, bagi kandungan si Hindun, alayya di atasku,
lihamli hindin alayya. Ada wakaza? Kaza wakaza? Kaza saja. Walau qala, kalau berkata ya seseorang lihamli hindin alayya au indahu, indi indahu indi lisan indahu. Itu bikin kacau. Wakaza atau kaza? Wakaza. Yang betul kaza. Jikalau berkata ya seseorang lihamli hindin alayya au indi kaza, jikalau berkata ya seseorang bagi kandungan hindun terhadap saya atau di sisiku sekian, biirsin an abihi masalan, dengan diwarisi dari bapaknya sebagai contoh, atau dengan cara wasiat baginya kandungan dari si fulan, lazimahu dzalik, niscaya wajib akannya seseorang oleh demikian pengakuan, wajib dibayar. Kenapa si hamli hindin, kandungan si hindun, punya hak kepada saya? Karena ada warisan bapaknya yang ditumpangkan ke saya. Karena ada wasiat seseorang untuk kandungan tersebut yang ditumpangkan kepada saya. Itu indi, atau yang saya kepakai, yang saya ambil, itu alayya. Maka dia wajib menunaikan pengakuan itu, li'anna ma asnada ilaihi mungkinun, karena sesuatu yang ia sandarkan kepadanya itu mungkin saja. Wa in asnadahu ila jihatin la tumkinu fi haqqihi, jika menyandarkan ia seseorang mengaku akannya hak kandungan hindun, kemana disandarkan kepada cara yang tidak memungkinkan ia cara pada haknya kandungan, seperti perkataannya orang mengaku aqradonihi, dia kandungan telah memberi hutang kepadaku akannya uang. Aqradoni, memberi hutang ia kandungan, ni akan aku, hi akannya sesuatu. Auba'ani bihi syai'an, telah menjual ia kandungan akan aku, dengannya akan sesuatu. Falawun, maka itu sia-sia. Sia-sia. Kenapa sia-sia? Kandungan itu tidak bisa melakukan muamalah memberi hutang, tidak juga bisa melakukan muamalah jual beli. Sejak kapan pula dia berjual beli dengan kandungan yang belum lahir? Itu cara yang tak mungkin, maka sia-sia. Tapi kalau dia katakan biirthi, sesuatu yang menjadi hak kandungan kepada saya itu dengan sebab warisan atau sebab wasiat, atau ada sedekah orang lain, atau ada titipan orang lain, itu selagi cara-caranya mungkin terjadi, maka wajib dibayar. Tapi kalau cara-cara yang dia katakan itu tidak benar, tidak mungkin di alam nyata, walaupun mungkin di alam perwalian, gak sah. Kenapa bapak berutang sama kandungan itu? Tadi malam dalam mimpi, kandungan itu telah mengobati penyakit saya, dan saya telah memberikan sembara yang mampu menyembuhkan penyakitku, dapat 2 juta.
Jadi malam itu saya didatangi oleh kandungan dia dan telah menjampi saya dan saya telah sembuh pagi ini. Nah, itu kan di alam perwalian kan bisa saja. Tapi di alam nyata itu gak mungkin. Maka si bapak itu tidak wajib membayar pengakuannya karena cara yang dia kemukakan itu tidak mungkin. Talawun. Wakilah pendapat yang kedua sah, tetap wajib bayar. Wayalbul isnad, sia-sialah penyandaran itu. Bagi kandungan Hindu terhadap saya sekian ratus juta karena dia telah mengutangi saya. 100 jutanya tetap bayar, tapi karena dia mengutangi saya itu dianggap sia-sia. Ya nahu ghairu maqulin, karena sesungguhnya perkataan itu tidak masuk akal. Wakilah fihi qaula taqibil iqrari bima yarfamuhu. Menurut pendapat yang ketiga dalam masalah tersebut itu ada dua kaul dalam masalah mengiringi pengakuan dengan sesuatu yang mengangkat dia sesuatu akannya pengakuan. Seseorang mengakui sesuatu atau mengaku berhutang kepada orang lain. Setelah dia mengaku berhutang tersebut, dia iringi dengan pengakuan yang baru yang mengangkat pengakuan sebelumnya. Saya mengaku si fulan, maaf, saya mengaku saya berhutang sama si fulan sebanyak 200.000 rupiah dan aku sudah membayarnya. Apakah aku sudah membayarnya itu dianggap pengakuan yang dianggap sah sehingga pengakuan pertama dianggap batal, atau sahkah saya sudah membayarnya dianggap sia-sia sehingga pengakuan itu tetap berjalan? Di sana ada dua kaul. Nah, begitu juga lah kalau sekiranya seseorang mengaku punya hutang kepada kandungan si wujud, seseorang mengaku punya kewajiban terhadap kandungan hidup dengan cara kandungan memberi hutang kepadanya. Apakah perkataan memberi hutang kepadanya dihitung sehingga pengakuannya dianggap batal karena tidak memungkinkan, ataukah perkataan itu dianggap tidak sah sehingga pengakuan tetap dibayar? Dua kaul. Dalam kitab syarah Kabir itu ada tasrih tarik kedua, yaitu wakila sahihun wa yarul isnad li'annahu ghairu. Tasabbaha fi rawdati, dan tersama di dalam kitab Rawdah, sesungguhnya pendapat yang kuat adalah batal. Tasabbaha
Di dalam kitab Raudhah atas apa yang ada dalam Syarah Kabir, dengan bahwa sesungguhnya yang kuat adalah batal, dan dengannya batal mengkotok ia Imam Rafi'i dalam Muharrar. Jadi pendapat kuat batal pengakuannya. Fa'in atlaqa, dan jika menyampaikan secara umum ia orang mengaku, lam yusnid ila syai'in, tidak menyandarkan dia kepada apapun. Perkataan dia, lihamli hindin alayya kaza, hak kandungan Hindun kepada saya sekian ratus juta. Sahha dan azhar, sah ia pengakuan beberapa azhar. Wa yuhmadu ala jihatil mumkina fi haqqihi, dan ditempatkan akan ia pengakuan atas cara yang memungkinkan pada haknya. Wasani yaqulu la darurata ila dzalik. Pendapat kedua mengatakan tidak perlu kepada demikian. Anggap saja pengakuannya sah, selesai, tidak perlu ditempatkan. Wa ala sihhati fil ahwali tsalathi innama yastahiqqul hamlu idza fasala hayyan liduni sittati ashhur aw laha fa'ksar ila duni arba'i sinin wa ummu ghayra firashin kama sati fi kitabil wasal. Berdasarkan di atas pendapat yang mengatakan sah hukumnya pengakuan kepada kandungan pada ahwal yang tiga. Mana ahwal yang tiga? Bil ahwal salat, pada ahwal yang tiga. Kita telah membahas sebelumnya ahwal kandungan itu atau kondisi pengakuan itu ada tiga macam. Satu, hindin alayya atau indi kala dua, pengakuan seseorang punya hutang kepada kandungan dan menyebutkan caranya, yang cara itu masuk di akal. Yang kedua, pengakuan seseorang punya kewajiban terhadap kandungan dan dia sebutkan caranya itu gak masuk akal. Kandungan itu telah membentang ke saya. Yang ketiga, pengakuan seseorang kepada kandungan tanpa menyebutkan cara, mutlak. Itu ahwal yang tiga. Ahwal pertama pendapat kuat sah.
Ahwal kedua pendapat kuat tidak sah, tapi pendapat kedua sah. Ahwal ketiga pendapat kuat sah. Nah, berdasarkan pendapat yang mengatakan sah pada ahwal yang tiga tersebut, itu innama yastahiqul hamdu, hanya saja berhak oleh kandungan idzan fasala hayyan, apabila dia terlahir hidup. Liduni sitati asyur, bagi masa kurang 6 bulan dari sejak diakui. Masa melahirkan itu kurang 6 bulan sejak diakui. Karena kalau lebih 6 bulan, bisa saja pengakuan disampaikan pada saat itu belum ada kandungan. Tapi kalau belum sampai 6 bulan sejak mengaku kandungan lahir, maka bisa dipastikan saat pengakuan disampaikan kandungan sudah ada. Aulaha, atau lahir ia kandungan baginya 6 bulan atau lebih, hingga di bawah 4 tahun. Di saat pengakuan disampaikan, terhitung setelahnya 6 bulan baru lahir atau 7 bulan baru lahir atau 2 tahun baru lahir. Yang penting di bawah 4 tahun sejak pengakuan disampaikan, dan ibunya kandungan itu bukan firas. Ibunya kandungan bukan firas, artinya bukan istri orang. Tapi kalau pengakuan disampaikan 3 tahun setelahnya melahirkan dan dia wanita bersuami, maka kandungan itu tidak berhak. Karena bisa dipastikan ketika pengakuan disampaikan, kandungan itu tidak ada. Maka untuk wanita yang bersuami, kandungannya berhak mendapatkan pengakuan kalau kelahiran anaknya tidak sampai 6 bulan sejak pengakuan disampaikan. Tapi kalau wanita tidak bersuami, anaknya akan mendapatkan dari pengakuan tersebut ketika lahir 6 bulan atau lebih. Yang penting jangan sampai lebih dari 4 tahun. Sebagaimana akan ada penjelasannya nanti di dalam kitab wasiyah. Titik. Summa in istahaqqa biwasiyatin, kemudian jika berhak ia kandungan dengan cara wasiat, falahul kullu, maka baginya kandungan semuanya, tergantung kepada ucapan orang mengaku tadi. Kalau dia bilang tadi li hamli hindin aliyya bi irthin au bi wasiyatin. Nah, kalau orang mengaku itu mengatakan kandungan ini memiliki hak yang ada bersama saya dengan jalan wasiat, ada orang memberi wasiat kepada dia, maka kandungan itu berhak terhadap seluruh nominal yang disebutkan oleh orang mengakui, karena dia jalan wasiat. Au bi irsin anil abi, atau dia katakan kandungan ini punya hak terhadap saya dengan jalur wasiat, dengan jalur warisan dari ayahnya. Wa huwa dzakar,
dan dianya kandungan jenis kelamin laki-laki, fakadzalik, maka seperti itu juga dia berhak menerima seluruh nominal yang disebutkan. Au untha, ternyata kandungan itu perempuan, falahan nisfu, dia berhak setengah dari nominal yang disampaikan. Misalnya dikatakan bagi kandungan ini terhadap saya ada 100 juta rupiah warisan dari bapaknya. Pas lahir kata anak perempuan, maka dibayar hanya 50 juta. Anak laki-laki 100 juta. Awalnya falahan nisfu. Ini berulang 3 kali, 2 kali kita saya. Yang 3 kita antum berulang juga. Idza kazabal mukiru lahu al-mukirra bimalin kasawin turikal malu fi yadi fil asahi. Apabila mendustakan, tidak membenarkan oleh si muqarrulah, penerima manfaat pengakuan. Siapa yang didustakan? Si mukirrah, orang mengaku, bimalin, dengan harta seperti pakaian. Saya mengaku punya kewajiban kepada Ihsan 100.000 contoh. Contoh, kalau nggak contoh jadi benar. Nah, Ihsan namanya mukir muqarrulah. Kata Ihsan nggak ada itu. Nah, itu kata Ihsan. Kadzdzaba. Nah, uang 100.000 ini turikal malu fi yadihi, niscaya dibiarkan harta itu di tangannya si mukir. Nah, undang-undangnya ad-dhamiru ya'udu bilal qarib, karena antara muqarrulah dengan mukir yang dekat mukir. Bil asahi, menurut pendapat asah, li'anna yadahu tus'iru bil milki zahir, karena sesungguh tangannya si mukir tus'aru bil milki, yang diketahui memiliki itu zahir. Nah, secara zahir tangan dia yang memiliki barang itu. Ausafata iqraruhu, atau gugur pengakuannya mukir dengan ditantang atau penentangan pengingkaran, mu'aradatul ingkar, yang sebab bertentangan dengan pengingkaran dari muqarrulah. Wasani yantazi'ul hakim, mengambil akannya 100.000 oleh hakim dan menjaga ya hakim akannya 100.000 sampai jelas pemiliknya. Nah, pendapat yang pertama, kalau si muqarrul bantah ya sudah, berarti pengakuannya batal, uang biarin saja di tangan dia. Kata pendapat kedua, enggak, dia tidak mengakui itu uang dia. Si muqarrullah tidak mengakui uang dia, berarti uang orang. Nah, supaya dia nggak makan yang haram, maka uang akan dipelihara oleh Pak Hakim. Ditunggu siapa pemilik sebenarnya. Fa in raja'al mukiru fi hali takdzibihi, jika menarik pengakuan oleh orang mengaku, jika rujuk atau menarik pengakuan oleh orang mengaku fi hali takdzibihi, di saat membantahnya si muqarrulah, di saat mendustakannya muqarrulah, waqala, dia berkata, ghalatu fil iqrar, saya salah dalam pengakuan.
bukan ihsan. Ya, bukan ihsan, orang lain. Kubila qauluhu bil asah. Ini saya diterima perkataannya si mukir berpendapat asah binaan didasari kepada pendapat annal mala yutsrafu fi yadi. Sesungguhnya harta dibiarkan di tangan si mukir. Wasanila, pendapat yang kedua tidak diterima pengakuannya. Binaan ala anal hakima yantazi'u minhu. Pendapat kedua ini didasari kepada sesungguhnya hakim itu mengambil, ya hakim akannya muqarrubi darinya mukir. Wa in raja'al muqarrulah wa saddaqal mukiru, walaupun rujuk oleh orang penerima manfaat pengakuan dan membenarkan ia akan mukir, si mukarrulah mengatakan betul Pak Hakim, dan diambil itu betul tuh, itu uang saya, dan dia membenarkan si mukir, tetap uang diambil oleh hakim. Wa banaina ala annahu ya'malu fi yadi. Wa banaina, dan kita mendasari atas annahu ya'malu fi yadihi. Sesungguhnya mukir itu berbuat ia pada tangannya. La yusallamu lil muqarrilah, tidak diserahkan akan ia harta kepada si muqarrilah kecuali dengan adanya pengakuan yang baru. Wa in banaina, dan jika kita dasari di atas sesungguhnya hakim akan mengambil akannya yang diakui, niscaya tidak diserahkan akan ia yang diakui kepadanya mukir. Wa in aqama bainatan ala annahu malakan, jika menegakkan ia si mukir akan saksi sesungguhnya muqarrubi, sesungguhnya si mukir itu memiliki ia akannya muqarrubi, lam tusma, ini saya tidak akan didengarkan oleh hakim. Nah, ini konsekuensi dari pengakuan. Kalau orang yang kita akui itu milik dia malah mengatakan tidak, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, dibiarkan barang di tangan orang mengaku. Pendapat yang kedua, diambil oleh hakim sampai jelas siapa pemiliknya. Tetap diambil oleh hakim walaupun si muqarrulah rujuk dari takdirnya lalu membenarkan si mukir, walaupun si mukir menghadirkan saksi bahwasanya dialah pemilik barang tersebut, tetap tidak boleh diberikan kepada dia. Ini kalau kita dasari kepada pendapat kedua tadi yang mengatakan barang diambil. Nah, paslun. Qauluhu, perkataan seseorang, li Zaidin kada alayya, hak si Zaid sekian terhadap saya atau bersama saya, itu adalah sigat ikrar. Dan perkataannya seseorang alayya terhadap saya, wa fi zimmati dalam tanggungan saya, lidain bagi hutang. Nah, kalau zimmati itu bagi hutang, au ma'i bersama saya,
indi, di sisiku, itu untuk ain. Jadi kalau kata-kata alayya itu penggunaannya ke dain. Kalau fi zimmati ini penggunaannya kepada dain. Tapi kalau bersamaku di sisiku ini benda. Nah, maka tidak bisa dikatakan alayya li Zaidin. Kalau dikatakan alayya li Zaidin darun, terhadap saya bagi si Zaid ada rumah, itu nggak sah. Nah, di segi penataan bahasa Arab. Kenapa? Karena alayya itu harus diujungi, diakhiri dengan hutang. Alayya li Zaidin sekian juta. Bersama saya bagi si Zaid itu ada rumah. Artinya mahmulun indal itlaqi alal ikrari bil aini, ditanggungkan kata-kata ma'i indi ketika itlaq disampaikan secara umum atas pengakuan dengan ain. Hatta idza da'a annaha wadi'ah, kendatipun apabila dia mengaku sesungguhnya ain itu titipan. Indi li Zaidin sendal, na'al, di sisiku milik Zaid ada sendal. Lalu dia katakan, kenapa? Karena dia nitipkan sendalnya ke saya. Itu sah diterima. Karena kata indi dan ma'i itu identik dengan benda. Wa annaha talifat, dan sesungguhnya barang titipan itu hilang. Qauluhu biyamini, ada yang tinggal? Ubila yukbalu, yukbalu qauluhu biyamini. Dalam hadis enggak ada yukbalu. Niscaya diterima perkataannya seseorang dengan sumpahnya. Zakar zalika ar-rawdatu anil Baghawi. Ar-rawdati Dafi. Enggak. Hah? Dafi. Nah. Dafi. Murahan. Bukan saya cetakan mahal, tapi isinya murah juga. Menyebutkan ia Imam Nawawi akan demikian pendapat fir rawdati dalam kitab Rawdah dari Imam Baghawi, dan mengakui ia Imam Nawawi akan pendapat. Jadi bukan hanya sekadar mengutip, tapi juga menyetujuinya. Walau qala, jikalau berkata ya seseorang li alaika alfu, hak saya terhadap kamu ada 1000. Nah, saya punya hak ke kamu 1.000.000. Saya punya hak sama kamu 100.000. Faqala, maka berkatalah orang itu, zin, timbanglah olehmu. Nah, kalau zin berarti perkataannya bukan uang, beras. Kamu punya hutang sama saya 2 kilo beras. Kata pemilik itu, kata orang itu, zin, timbanglah. Khuz, ambillah. Zinhu, timbang olehmu akannya. Khuzhu, ambil olehmu akannya. Ikhtim alaihi, ikhtim alaihi, tutup olehmu di atasnya. Ij'alhu fi kaisik, jadikan olehmu akannya di dalam kantongmu. Falaysa bi iqrar, maka tidaklah semua jawaban itu dianggap pengakuan. Di anna zalika yuzkaru lil istihza,
Karena sesungguhnya demikian itu disebutkan untuk berolok-olok. Nah, itu bukan pengakuan. Walau kala jikalau berkata ya seseorang, bala, naam, sadaqta, abrak tani min, engkau telah membebaskan aku darinya, qadaituhu, aku sudah bayar, ana mukirum bihi, saya mengakuinya, bahwa ikrar, itu baru dianggap pengakuan. Ikrar itu bacanya alif, ikrar. Wa alaihi, dan kewajiban terhadapnya orang yang menjawab itu saksi ibrah. Kalau dia bilang tadi abrok tani min, kamu telah bebaskan aku darinya, maka dia wajib menghadirkan saksi bahwasanya dibebaskan. Atau saksi qada, sudah bayar. Kalau dia jawab qada itu. Warrafdu fil akhiri bahsun. Warrafdu fil akhiri apa? Rafi'i. Coba ulang. Wa alaihi biyatul ibra awil qada wa rafi'i fil akhiri bi'annahu yajuzu buhita bi'annahu yajuzu ay yurida ikrarah. Wa rafi'i, kan salah lagi. Bermula Imam Rafi'i atau li Rafi'i? Li Rafi'i. Li. Walir. Tentu wa Rafi'i. Nah, masih salah lagi. Pakai li. Allah, astaga. Nah, karena zubnya gitu mengatakan pakai li. Saya nggak betul kan gitu. Biarin aja. Nah, walir Rafi'i, maka bagi Imam Rafi'i dalam masalah yang akhir, yaitu ana mukirun bih, itu ada bahasan, bahsun. Apa bahasannya? Bi annahu yajuzu, dengan sesungguhnya itu boleh, bahwa bermaksud ya seseorang akan mengaku bagi orang lainnya. Fayudammu ilaihi lak, fayudammu ilaihi laka, maka dicampurkan ia orang lain kepadanya barang yang diakui bagi kamu, dan tidak menyebutkan ia Imam akannya pendapat yang kita rawu. Ana mukirum bih, saya mengakui dengannya. Nah, barang tersebut itu masih ada peluang bagi orang mengaku untuk melibatkan penerima pengakuan yang lain. Misal kata seseorang, nah, saya punya hak kepada kamu tanah yang ada di dekat masjid itu. Kata orang itu, saya mengakui. Dan saya juga mengakui tanah itu milik si fulan. Berarti masih boleh dia tambah penerima pengakuan berikutnya dalam masalah yang akhir. Ana mukirum bihi. Artinya pertanyaan ana mukirum bihi itu tidak bermaksud pemilik mutlak atau keseluruhan adalah si orang berkata. Tapi pembahasan ini tidak disinggung oleh Imam Nawawi yang kita rawat. Walau kala jikalau berkata ya sarang ana mukirun, saya adalah orang mengaku,
ana ukiru bihi, saya adalah orang mengakui dengannya, maka tidaklah dia sebuah ikrar, dibaca dengan alif, karena ada kemungkinan yang pertama bagi pengakuan dengan orang lain. Karena ada kemungkinan yang pertama, mana pertama? Ana mukir itu bisa saja pengakuan dengan orang lain, seperti wahdaniyatillahi ta'ala, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasani, sementara lafaz yang kedua ana ukiru bi, ukiru itu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan zamannya bisa hal bisa istiqbal. Maka yang kedua ada kemungkinan lil wa'di bil iqrari bi ba'du, janji mengaku dengannya nanti. Nah, karena bahasanya ana ukiru bi, saya akan mengakui dengannya, tapi belum, maka itu belum pengakuan. Walau qala, jikalau berkata ya seorang, alaysa li alaika kada, bukankah hak saya terhadap kamu ada 1.000.000? Qala, berkata ya Rabb, bala, na'am, maka itu adalah ikrar. Kalau dijawab bala dan na'am. Wa fi na'am wajhun, pada na'am ada pendapat lain, annahu laisa bi iqrar, itu bukan pengakuan. Kenapa? Karena pertanyaan yang diawali dengan nafi itu tidak cocok dijawab dengan na'am. Alastu bi rabbikum, bala, bukan na'am. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala, bukan na'am. Maka jawaban na'am itu tidak tepat, maka dianggap pengakuannya tidak benar. Li'annahu maudu' litasdiq, karena sesungguhnya adalah tempat pembenaran. Fayakunu musaddaq lau fin nafi, karena sesungguhnya na'am itu digunakan untuk membenarkan. Maka ada ya na'am fayakunu musaddaqan lau fin nafi, maka ada ya na'am itu dibenarkan baginya pada nafi, dengan sebalik bala. Kalau bala itu untuk menolak nafi. Na'am itu membenarkan. Saya punya utang sama kamu, ya. Kamu punya utang sama saya, ya. Na'am. Tapi kalau sudah diawali dengan huruf nafi, itu nggak bisa pakai na'am. Na'am itu membenarkan, berarti membenarkan nafi dia. Bukankah aku punya hak sama kamu? Ya, berarti iya bukan. Nah, mana iya bukan, berarti dia nggak pegang aku. Tapi kalau bala itu maknanya raddin nafi, menolak nafi. Bukankah aku punya hak sama kamu? Bala. Iya, iya di sini maknanya nafi ditolak, tasdiknya diisbatkan. Nafyun nafi isbat, menafikan nafi adalah isbat. Sementara na'am adalah mengisbatkan, berarti mengisbatkan nafi, nggak punya hutang. Tapi kalau bala menolak nafi, berarti menafikan nafi artinya isbat. Maka setiap pertanyaan dalam bahasa Arab yang diawali dengan alaisa, bukankah, bukan alastu, itu jawabannya bala, bukan na'am. Ujibat bi'anna an-nazar fi iqrar ila urfi, dijawab penilaian dalam pengakuan itu uruf yang diketatkan dengan kaidah pemakaian bahasa Arab, tapi uruf di tengah masyarakat. Wa alu yafhamuna iqrar bina, dan ahli uruf masyarakat yang hari-hari memakai bahasa percakapan itu memahami pengakuan dengan na'am pada yang disebutkan tadi. Kembali ke uruf, jangan kembali ke kaidah. Walau qala, jikalau berkata ya salam, iqdil alfil ladzi li alaik, tolong kamu bayarkan 1.000 yang menjadi hak saya terhadap kamu. Bayarlah hutang kamu 1.000
kepada saya. Berkata orang itu, na'am, aqdi wadan, aku bayar besok. Amhilni yauman, beri aku tangguh sehari. Hatta aku sehingga aku duduk. Au aftahal kaisa, sehingga aku membuka kantong. Au ajid, sehingga aku menepukan kunci. Miftah masalah sebagai contoh. Iqrarun fil asri, itu iqrar. Wasani yaqul la laisa bisarihatin fi. Pendapat kedua mengatakan tidaklah itu pengakuan sharih. Tidaklah ia itu sharih dalamnya pengakuan. Wallahu a'lam bishawab. Wal ma'af. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.